Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aines dari Wiramadani, dokter muda penetraan klinik, bagian neonatologi RSUD Arifin Ahmad, Provinsi Riau. Baik, di sini saya akan membahas tentang Icterus neonatorum. Apa sih Icterus neonatorum ini? Icterus neonatorum adalah keadaan pada bayi yang secara klinis ditandai oleh kulit dan sklera yang berwarna kuning akibat adanya akumulasi dari bilirubin yang berlebihan. Nah, ikterus ini umumnya mulai tampak pada bagian sklera, pada bagian mata, kemudian pada bagian wajah, dan akan meluas secara sefalokaudal atau dari atas ke bawah ke arah dada, perut, dan ekstremitas. Nah, untuk prevalensi sendiri, di Indonesia itu sekitar 50% ikterus neonatorum itu terjadi pada bayi cukup bulan dan sekitar 58% terjadi pada bayi prematur atau pada bayi kurang bulan. Nah, kebanyakan ibu itu was-was, takut, dan gelisah ketika melihat, wah, mata anak saya kuning nih, wah, wajah anak saya kuning nih. Sebenarnya nggak perlu seperti itu, tidak selalu harus seperti itu. Yang harus diperhatikan, yang harus ibu ketahui adalah kapan kuning pada bayi ini dikatakan normal dan kapan dinyatakan tidak normal. Nah, ibu harus aware kepada kapan pertama kali kuningnya itu muncul. Nah, klinis kuning pada bayi ini normalnya atau biasanya itu muncul pada usia 2 hari ataupun 3 hari pasca kelahiran. Nah, dia ini normalnya dia akan menghilang sekitar 1 sampai 2 minggu pasca kelahiran. Nah, namun ibu harus waspada, harus berhati-hati ketika bayi ibu itu kuning pada waktu 24 jam pertama pasca kelahiran. Yang itu berarti adanya akumulasi bilirubin yang sangat tinggi di dalam darah bayi. Nah, apakah setiap bayi normal itu menampakkan klinis kuning? Tentu saja tidak. Nah, klinis kuning ini hanya dapat terlihat pada bayi dengan kadar bilirubin di atas 5 miligram per desiliter. Pada bayi-bayi dengan kadar bilirubin yang tidak mencapai 5 miligram per desiliter, maka tidak akan menampakkan klinis kuning. Namun mereka tetap melalui proses yang sama. Nah, untuk metabolisme dari bilirubin sendiri itu bagaimana sih? Kok bisa terjadi kuning pada bayi? Nah, kuning pada bayi ini bisa terjadi akibat adanya pemecahan dari sel darah merah. Nah, seperti yang kita tahu, di kandungan itu bayi mendapat asupan darah ataupun nutrisi itu dari saluran darah plasenta, dari tali pusar yang diambil dari ibunya. Nah, ketika bayi dilahirkan, tali pusarnya dipotong, bayi nggak ada tempat mengambil nutrisi atau tempat mengambil darah lagi, dia harus memproduksi darah sendiri dari sumsum tulang. Nah, proses transisi ini itu memakan waktu sekitar 1 sampai 3 minggu. Nah, selama 1 sampai 3 minggu itu sel-sel darah merah yang ada di dalam bayi, yang sebelumnya ada di dalam bayi, yang udah diambil dari ibunya tadi itu perlahan mulai dipecah. Nah, pemecahan sel darah merah ini pada bayi itu berusia lebih cepat, yaitu berusia sekitar 1 bulan, namun pada dewasa itu biasanya dia berusia 3 bulan. Nah, secara normal pemecahan dari sel darah merah ini menghasilkan hem dan globin. Nah, hem ini akan dioksidasi oleh enzim oksigenase yang nantinya akan diubah menjadi biliverdin. Nah, biliverdin ini merupakan zat yang larut dalam air yang nantinya akan mengalami proses degradasi kembali menjadi bilirubin, bilirubin indirect. Nah, bilirubin indirect ini nanti akan diangkut ke dalam hati melalui albumin. Dia nggak bisa langsung masuk aja, namun dia harus berikatan dengan albumin untuk dapat masuk ke dalam hati. Nah, di dalam hati dia akan dimetabolisme lagi dan diubah menjadi bentuk bilirubin direct. Bilirubin direct ini nanti akan diekskresikan keluar hati ke dalam sistem pencernaan yang nantinya akan dikeluarkan dari tubuh melalui feses, melalui warna feses dan melalui urin.
Nah, untuk bilirubin indirect sendiri dia akan diabsorpsi kembali ke dalam darah dan diangkut ke dalam hati melalui dengan berikatan dengan albumin yang disebut dengan siklus enterohepatik. Nah, seberapa bahaya sih kadar bilirubin yang tinggi pada darah pada bayi ini? Eh, itu sangat berbahaya kalau dia mencapai kadar yang sangat tinggi. Bilirubin indirect ini kan tadi dia bersifat larut dalam lemak ya. Nah, ketika kadarnya itu tinggi, dia itu nggak bisa berikatan dengan albumin untuk masuk ke dalam hati untuk diubah menjadi bilirubin direct. Namun, dia malah akan merusak saluran darah otak dan akan masuk ke dalam otak, menempel di atau terikat di sel-sel otak yang nantinya akan mengakibatkan kernicterus. Kernicterus itu adalah nanti menyebabkan bayinya itu bisa kejang, bisa penurunan kesadaran dan lain sebagainya. Nah, sedangkan bilirubin direct sendiri, dia itu kan bilirubin direct ini larut dalam air ya, larut dalam air. Nah, ketika ada atresia ataupun ada obstruksi dari ductus ductus biliarisnya sendiri, nanti akan bilirubin directnya akan tertumpuk di dalam hati. Dia nggak bisa keluar ke dalam hati yang nantinya akan mengakibatkan rusak dari sel-sel hati dan terjadilah sirrosis hepatis pada bayi. Baik, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.